Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya. Kenalkan, bisa dipanggil Manja. Nama lengkapnya ada Dewi, tapi dipanggilnya Manja. Yang dipanggil boleh mana saja. Kemudian di sini kan lagi IPK ya. Jadi saat ini di jam pelajaran BK. Kita juga prodinya dari prodi BK. Oke. Nah, kemudian ternyata mindfulness dan body scan. Mungkin ini Mbak akan menjelaskan dulu kenapa sih Mbak pilih mindfulness dan body scan. Jadi yang asesmen kemarin atau survei kemarin itu teman-teman banyak yang bilang atau mengatakan kalau di situ merasa kurang bisa mengontrol amarah atau mengontrol emosi gitu. Terus Mbak mikir nih yang cocok untuk kita, maksudnya kayak kita bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari itu apa sih? Jadilah ini yang Mbak pikir yaitu mindfulness dan body scan. Jadi yang tujuannya apa? Mindfulness itu. Jadi nih tujuannya itu teman-teman bisa menerapkan mindfulness dan body scan dalam membantu memahami, kemudian mencegah dan mengelola emosi serta stresnya. Nah, kalau lagi marah itu bakal ngelakuin apa? Maksudnya apakah langsung dilampiaskan kayak dengan kata-kata kasar atau ya kata-kata gak baik lah? Kayak pasti gak sih? Kayak bohong banget kalau kita langsung misalkan lagi marah tapi langsung astagfirullahaladzim tuh kayak ya Allah, itu mungkin kalau lagi kepikiran doang, tapi kalau refleksnya biasanya apalagi yang player ML itu ya gak sih? Ya kan tuh yang ketawa tuh biasanya ngerasa ya kita jujur aja lah gitu, karena emang udah rahasia umum lah ya kita kalau misalkan apa lagi marah mungkin kayak apa sih kayak perasaan ingin langsung melampiaskan gitu, tapi biasanya dengan kata-kata kasar kan. Jadi kalau itu kan kalau marah itu apa ya, dia kesel kan, jadi kayak pikirannya itu terus-terusan mikirin tentang masalah yang mengganggu dia. Jadi kalau mindfulness ini kita membantu untuk teman-teman lebih fokus ke saat ini dan di sini. Jadi tanpa memikirkan tentang ya masalah-masalah yang ada. Teman-teman lebih paham. Oke, sekarang kita kayaknya langsung ke prakteknya aja. Kita menerapkan mindfulness dan hembuskan perlahan. Tarik nafas lagi. Rasakan pernapasannya. Rasakan detak jantungnya. Tarik nafas. Hembuskan perlahan. Tarik nafas lagi. Hembuskan perlahan. Sekarang arahkan perhatian ke ujung kaki. Rasakan jari-jari kaki. Apakah terasa hangat, dingin, atau biasa saja? Kemudian rasakan apakah ada yang terasa sakit. Rasakan apakah ada ketegangan. Kemudian naik ke pergelangan kaki dan betis. Apakah terasa sakit? Ataukah ada yang tegang? Kemudian lanjutkan ke bagian paha. Apakah ada yang terasa sakit? Apakah ada yang terasa kaku? Kemudian naik ke bagian pinggul. Rasakan. Kemudian naik ke bagian punggung. Rasakan ketegangan dan kesakitan yang ada di bagian punggung. Kemudian naik ke bagian bahu, leher. Adakah rasa berat atau tegang?
Kemudian biarkan ketegangannya perlahan-lahan menyebar. Kemudian terakhir bagian kepala, rasakan apakah terasa pusing atau sakit. Oke, resapi. Kemudian ulangi dari ujung kaki, rasakan jari-jari kaki yang terasa sakit, terasa kaku. Kemudian naik ke pergelangan kaki dan betis, rasakan ketegangannya, rasakan. Kemudian lanjut ke bagian paha, apakah ada yang kaku atau yang sakit. Lanjut ke bagian dada, perut, dan punggung. Sekarang ikuti perkataan saya. Bisa pegang bagian dada kiri teman-teman masing-masing. Bisa diulangi perkataan saya. Aku berharga. Diulangi bareng-bareng. Aku berharga. Aku berharga. Aku percaya diri. Aku pantas untuk bahagia. Aku pantas untuk bahagia. Aku layak untuk dicintai. Aku layak untuk dicintai. Aku menerima diriku. Aku selalu bersyukur. Aku merasa tumbuh. Aku merasa tumbuh. Aku mampu untuk bertahan. Aku mampu untuk bertahan. Aku bangga pada diriku sendiri. Aku memaafkan diriku sendiri. Aku mampu untuk bertahan. Aku pasti bisa melalui semua ini. Jadi yang pertama itu bisa mengurangi stres, ya. Terutama mindfulness itu dapat membantu teman-teman dalam mengelola stres dengan meningkatkan kesadaran terhadap pikiran dan perasaan saat ini. Jadi tadi kan kalau yang benar-benar fokus itu pasti ngerasain kayak, oh saya saat ini di sini, ngerasain pernapasannya, detak jantungnya, lagi itu. Jadi kayak yang sebelum-sebelumnya belum ngerasain atau belum memperhatikan hal tersebut, jadi lebih memperhatikan diri sendiri. Kemudian meningkatkan konsentrasi. Itu dengan berlatih mindfulness tadi itu, teman-teman kan fokus ke satu hal. Jadinya itu untuk membantu kita berkonsentrasi atau fokus ke satu hal aja. Kalau yang ini mungkin tadi agak gampang terdistract, itu berarti bisa diartikan kalau teman-teman mungkin konsentrasi atau tingkat fokusnya itu masih perlu dikembangkan gitu. Jadi harus perlu dilatih lagi dengan mindfulness ini bisa. Kemudian mengelola emosi. Jadi mindfulness yang tadi intinya untuk membantu teman-teman menenangkan dan menerima diri atau memperhatikan seluruh badan dan diri teman-teman. Jadi teman-teman bisa melakukan mindfulness ini di rumah atau kalau lagi sendiri mungkin butuh fokus, butuh ketenangan pribadi. Yang pasti itu bisa melakukan mindfulness dan dengan afirmasi positif kalau teman-teman butuh itu, jadi lebih kita mengarah ke hal yang lebih positif gitu ya. Kita tidak bisa mengontrol semua hal di luar sana kayak masalah, terus yang bikin kita kesel atau yang bikin kita marah, yang bikin kita emosi, itu kita nggak bisa kontrol semua itu kan. Nah jadi dengan mindfulness itu kita bisa melatih diri kita dengan bagaimana cara kita meresponnya. Kayak kita sebenarnya punya pilihan untuk merespon kayak orang yang ngikut kita itu kan respon dari hal yang dari luar istilahnya ya.
nggak ada gunanya nggak